Atas nama Nusantara Institute, saya Elisa M. Permatasari, selaku Deputi Direktur Nusantara Institute Bidang Komunikasi dan Relasi Publik, yang juga akan bertugas selaku MC pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta para sahabat sekalian. Saya lihat di sini juga telah hadir bersama kita pendiri dan Direktur Nusantara Institute yang akan menjadi moderator pada acara ini, yaitu Profesor Sumanto Al-Qurtubi, PhD. Beliau adalah seorang peneliti sekaligus dosen antropologi budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi. Apa kabar, Prof. Manto? Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih. Dan saya juga akan menyapa, di sini ada pembina dan penasehat juga dari Nusantara Institute, ada Ibu Inge. Apa kabar Ibu Inge? Sehat selalu Ibu. Ya, yang kami hormati juga para narasumber yang telah hadir bersama kita di sini. Ada Dr. Teddy Koliludin, beliau adalah pengajar di Universitas Wahid Hasim, serta penulis buku Maratua Jemaat Kristen Jawa di Pesisir Tegal Utara. Beliau juga adalah direktur, beliau juga adalah direktur bidang Nusantara Institute, bidang studi agama dan kepercayaan Nusantara. Selamat malam Kang Teddy, apa kabar? Sehat selalu ya. Masih putus-putus kan? Ya. Ya, baik. Kemudian ada Dr. Amos Sukamto, beliau adalah pengajar sejarah gereja di STT Inti Bandung dan juga penggiat komunitas Church History Lovers. Apa kabar Dr. Amos Sukamto? Kabar baik, terima kasih. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung. Ya, sepertinya terpental lagi itu saya bisa. Iya. Oke, kita ambil alih aja. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi terputus tuh Telisa, jadi Telisa masuk lagi? Ya, ya silakan langsung dimulai saja, Prof. Ya, saya serahkan selanjutnya kepada Prof. Sumanto sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada, ini adalah acara ritual yang dilakukan Nusantara Institute, ritual akademik yang kami adakan secara rutin, meskipun tidak setiap bulan, yaitu menggelar webinar dengan tujuan adalah ya untuk mendiskusikan beberapa persoalan penting yang berkaitan dengan aneka ragam keagamaan, kebudayaan, dan juga kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara, sebagaimana yang menjadi platform dari Nusantara Institute. Nah, topik yang diangkat pada malam hari ini, waktu Indonesia, di sini masih belum ada jam 4 di tempat saya di Arab Saudi, yaitu tentang jejak kekristenan di pesisir utara Jawa. Nah, ini salah satu persoalan penting yang ditulis oleh Pak Teddy, yaitu Teddy ini dosen di Wahid Hasim, Semarang, baik dosen S1 maupun pasca sarjana, dan juga di Nusantara Institute juga, yang menangani bagian agama dan kepercayaan Nusantara. Nah, posisi Mas Teddy ini sangat unik sebagai seorang Muslim sejati. Mas Teddy ini juga kiai juga, atau minimal setengah kiai lah, kalau nggak kiai ya setengah kiai lah. Tetapi
banyak menekuni studi-studi kekristenan, Mbak Teddy ini. Nah, ini dia menulis salah satu buku yang ia tulis terakhir ini tentang sejarah Gereja Bumi Putra di Tegal. Sebelumnya dia menulis sejarah Gereja Pasundan ya di Jawa Barat, Pasundan Jawa Barat. Jadi dan juga mengajar mata kuliah kekristenan juga di UKSW. Ya, co-teaching atau apa? Sejarah gereja. Sejarah gereja. Jadi menarik posisi Mas Teddy ini karena sebetulnya harus diakui tidak banyak sarjana Muslim yang menekuni studi kekristenan atau studi non Islamic Studies lah kira-kira begitu. Kebanyakan mereka menggeluti tentang studi keislaman, bukan Christian Studies dan seterusnya. Sangat jarang sekali. Setahu saya misalnya di Amerika dulu saya pernah ketemu Imam Yahya Hendi ya, salah satu imam chaplain kalau kesebutannya di Amerika, chaplain kampus di Georgetown University di Washington DC, satu-satunya seorang imam Muslim yang kemudian diangkat secara resmi oleh pihak universitas untuk menjadi chaplain. Imam Yahya Hendi, dan dia menguasai studi kekristenan, Judaisme dan seterusnya. Tapi orang seperti Imam Yahya Hendi itu sangat jarang, termasuk kayak Mas Teddy itu. Karena itu saya mengapresiasi beberapa bukunya tentang sejarah kekristenan, itu saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi untuk kita pelajari bersama. Jadi mempelajari kekristenan yang menulis sarjana Muslim, mengkaji tentang kekristenan, tapi bukan dalam konteks untuk menghina, untuk merendahkan, dan seterusnya. Kalaupun ada, biasanya mengkaji agama Kristen yang lainnya dalam konteks untuk dicari kelemahannya, diulek-ulek, dikritik, di sana kemari, dihujat sana sini, itu kebanyakan. Kalaupun ada yang mau mempelajari dikit-dikit, tapi seorang sarjana tidak bisa begitu. Seorang sarjana harus mempelajari, harus dari perspektif akademis, ilmiah, hingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah. Dan karena itu saya ingin, secara pribadi, saya sebetulnya juga ingin mendengarkan temuan-temuan dari Mas Teddy itu seperti apa tentang sejarah dan kekristenan Bumi Putra di Tegal. Nah, itu untuk Mas Teddy. Dan kemudian saya menghadirkan juga Pak Amos ini, pendeta akademisi yang juga sejarawan gereja ya. Ini Pak Amos ini, kalau Pak Amos Kristen Tulen itu, kalau Pak Amos itu nggak tahu 100% atau 99%, saya nggak ngerti. Dan ini menjadi perpaduan yang menarik tentang membicarakan tentang kekristenan ini, perspektif sejarah, satu dari yang ditulis seorang sarjana Muslim, dan nanti akan dilihat dari perspektif sejarawan Kristen nanti seperti apa. Jadi nanti saya beri kesempatan Mas Teddy dulu ya Pak Amos, Mas Teddy, nanti kemudian sekitar 15-20 menit, 5 menit gitulah kira-kira. Setelah itu kemudian nanti Pak Amos memberikan perspektifnya tentang kesejarahan gereja di Jawa seperti apa, di tanah Jawa. Saya kira itu tadi bisa langsung saja untuk ada apa? Ada PowerPoint atau apa? Ada bahan, boleh saya dijadikan host? Oke. Host ya? Belum tadi, lupa saya. Belum. Lupa. Bisa kan? Oke, udah. Oh, sudah. Udah. Oke, mantap. Mungkin perkenalan dulu, Ted. Perkenalan dulu 1-2 menit, nih banyak orang mungkin yang belum tahu, biar ngerti dulu. Oke. Baik, terima kasih Mas Nanto. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waktu Indonesia. Terima kasih
Nusantara Institute telah memberikan ruang untuk saya mendiskusikan riset sederhana sebenarnya yang dilakukan secara cepat di beberapa Kayaknya terputus nih. Ted, ini cuma saya aja yang terputus atau yang lain terputus nih? Iya, hilang kelihatannya, Prof. Terhilang Ya, dia. hilang suaranya, Prof. Oh, enggak dia. Tapi masih ada sih. Ya, kita tunggu aja nanti. Nge-freeze. Sinyalnya gitu. Mungkin sinyalnya kebanjiran di Semarang kan, Semarang lagi larut air. Nanti keluar sebentar baru masuk lagi nanti. Nah, dia masuk lagi. Terpental tadi. ya, dan melanjutkan studi di UKSW Salatiga. Ted, tadi terpental, Ted. Bisa ulangi, Ted? Iya, iya. Iya, teman-teman, singkatnya saya seorang Muslim yang dalam beberapa tahun terakhir mengkaji kekristenan, termasuk juga sejarah gereja, sehingga dalam beberapa tulisan terakhir banyak yang menyasar atau berkaitan dengan aspek-aspek tersebut. Selain memang dalam keseharian saya selain di Nusantara Institute dengan teman-teman di Lembaga Studi Sosial dan Agama melakukan advokasi terhadap kelompok-kelompok yang memang sedang mengalami kesulitan dalam melaksanakan atau menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinannya. Dan tiap tahun kami rutin mengeluarkan annual report on religious freedom atau laporan tahunan kebebasan beragama khususnya di Jawa Tengah, sehingga ada sekian kasus yang kami bisa laporkan ke publik bahwa ada berapa banyak kasus yang berkaitan dengan intoleransi dan seterusnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang nanti tersaji adalah riset sederhana saya tentang kekristenan di sebuah tempat kecil di Kota Tegal, tepatnya di Muara Tua. Riset yang secara mandiri saya kerjakan untuk untuk memenuhi dahaga akademik saja ya, karena secara langsung saya tidak mendapatkan ruang di kampus untuk melakukan kajian-kajian semacam ini. Jadi ya ini riset yang basisnya adalah sebuah keinginan untuk melihat bagaimana sejarah dan perkembangan kekristenan. Dan seperti yang Kang Manto tadi sebutkan di awal, saya menyadari bahwa tidak cukup banyak teman-teman di lingkungan Muslim yang mengkaji secara akademik tentang kekristenan, yang bagi saya tentu saja penting sebenarnya, karena terutama Islam dan Kristen punya kontribusi yang sangat berharga dalam membangun keindonesiaan, selain tanpa menafikan kelompok keyakinan yang lain tentu saja. Nah, kalau tidak ada proses proses engagement yang baik di antara dua kelompok agama ini, terutama dengan dengan memasuki klaster-klaster politik, menjadi akan semakin rumit. Nah, proses yang dalam bahasa Al-Quran disebut ta'aruf ini penting. Nah, ini sebenarnya proses ta'aruf gitulah ya. Proses selain pekerjaan akademik, ya ini juga proses ta'aruf, mengenali tradisi yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi ini merupakan semacam ringkasan dari riset yang saya kerjakan tentang sejarah kekristenan di sebuah wilayah di Kota Tegal. Sekarang wilayah ini masuk ke Kelurahan Muara Reja di Kota Tegal yang berbatasan dengan Laut Utara. Nah, ini foto
gereja di Muara Tua atau Muara Reja pada tahun 1960-an, 1963, yang saat itu berbarengan dengan peringatan 100 tahun Injil masuk ke Kota Tegal. Nah, sekarang gereja ini saya baru saja kemarin berkunjung. Mungkin di sini ada beberapa jemaat di Muara Reja. Ini sekarang menjadi Gereja Kristen Jawa Pepantan Muara Reja. Kayaknya ada Bu Siwi dan beberapa yang lain. Nah, ini yang sekarang menjadi GKJ Pepantan Muara Reja. Ini foto tahun 63. Nah, ini kalau dari sisi peta, inilah yang menjadi wilayah wilayah penelitian saya, hanya wilayah kecil saja, satu kelurahan, tetapi dalam konstelasi, bukan dalam konstelasi ya, dalam konteks di mana Injil disebarkan di Kota Tegal, Muara Tua menjadi sentrum yang sangat penting, karena dari disinilah seorang zendeling namanya Art Vermeer mengajak orang-orang yang dibaptis, 37 orang Jawa, 37 orang Bumiputra, bergeser atau menempati ruang semacam desa Kristen begitu, dan kemudian mereka bertempat tinggal di sini. Ini adalah foto, ini adalah peta pekabaran Injil oleh Zending, Salatiga Zending sebenarnya. Nah, tahun 1904, inilah wilayah kerja Salatiga Zending yang ya berbasis di Salatiga. Nah, perkembangan kekristenan di Tegal saya kira tidak bisa dilepaskan dari dua tokoh penting ini. Yang kiri namanya Frederik Ludwig Anting. Pak Amos nanti bisa cerita banyak soal beliau, karena orang inilah yang punya peran banyak menghadirkan atau mentraining para guru-guru Injil pribumi, entah yang berasal dari Jawa maupun dari Sunda ataupun dari wilayah-wilayah lain di Nusantara. Nah, Anting sendiri tergabung di Zending GUZ, Not for in and Atlantic Zending, yang ia dirikan bersama King dan Isaac Eiser di Batavia. Nah, ia orang yang sangat memfokuskan diri untuk melakukan pekabaran Injil di kalangan Bumiputra. Tapi dia bilang bahwa Injil di kalangan Bumiputra hanya mungkin bisa dilakukan oleh orang Bumiputra juga. Makanya meskipun dia seorang sarjana hukum, ia sangat concern untuk memfasilitasi orang-orang Bumiputra untuk melakukan pendalaman terhadap Alkitab, untuk satu waktu mereka bisa disebarkan ke berbagai wilayah. Nah, orang-orang yang kemudian berkarya di Jawa, salah satunya ada banyak yang merupakan murid-muridnya Pak Anting ini. Satu waktu dia ngobrol dengan Ksenius, Adrian Anton Maximilian Nicholas Ksenius, yang saat itu menjadi residen Tegal. Ksenius sangat berkepentingan untuk menghadirkan orang-orang atau zendeling di Kota Tegal, dan akhirnya ngobrollah mereka. Saat itu NGZV, salah satu badan zending, Nederland Hervormd Zending Vereniging, baru saja didirikan di Amsterdam tahun 1859. Nah, setahun setelahnya kemudian ada Laban. Saya tadi baca sekilas postingan Kang Manto yang kemudian ada yang memposting foto ini. Ini foto dari bukunya Leon Kesset. Nah, ini yang sebelah kedua dari kiri ini namanya Laban. Nah, ia yang diutus kurang lebih perkiraan saya tahun 1860 ke Tegal, ya, atas untuk kemudian berkarya di Tegal. Jadi sebelum datangnya Zendeling, sebelum datangnya NGZP, utusan Nederland Hervormd Zending Vereniging, orang-orang Bumiputra sudah berkarya di Kota Tegal. Tentu tak lepas dari peran Anting dan Ksenius tadi. Nah, ini Laban yang kedua dari kiri.
Lalu pada 62 kemudian Art Vermeer, ini berarti Zendeling pertama, datang di Tegal sebagai utusan NGZV dan mulai berkarya di Tegal 1 November 1862. Nah, ini orangnya yang duduk di sebelah kiri. Nah, Vermeer ternyata tidak butuh waktu banyak karena hanya 2 bulan sejak kedatangannya dia sudah membaptis 37 orang Jawa yang terdiri dari 18 orang dewasa dan 19 orang dewasa dan 18 anak-anak yang sejak saat itulah kemudian berdiri Inlandske Kristen Gemeente Tegal atau Jemaat Bumi Putra di Tegal. Nah, 25 Januari ini kalau dalam sejarah, ya saya kalau keliru bisa dikoreksi Pak Amos. Tapi kalau tidak salah, biasanya kalau di gereja Kristen Pasundan, momen seperti ini dirayakan sebagai Hari Pekabaran Injil. Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman di Tegal, rupanya tidak ada atau belum ada catatan tentang bagaimana 25 Januari 1863 ini. Tetapi kalau dihitung berdasarkan tahun, ya ini berarti sudah sudah 1 abad lebih atau sekitar mungkin 160-an tahun ya kekristenan berkarya di Tegal. Nah, ini foto di Muara Tua, di Muara Reja, sebuah rumah pendeta atau pastorinya Art Vermeer dan dengan foto-foto orang-orang Bumi Putra yang kemudian dipindahkan. Nah, Vermeer kemudian mengadu kepada Kristenius karena dia merasa bahwa agak sangat sulit sekali untuk melayani 37 orang ini karena mereka terpencar-pencar, tidak ada di dalam satu lokus yang sama. Maka kemudian Kristenius menyediakan tempat. Jadi awalnya mereka ada di Kota Tegal, tidak di utara. Lalu pemerintah Kota Tegal menghibahkan tanah kepada Zending untuk kemudian menjadi sentra dari dari orang-orang yang kemudian menyatakan diri menjadi Kristen. Di sana harapannya di sana bisa dibuat gereja, sekolah dan tempat pemakaman. Nah, ini settingnya. Ini harapannya bisa jadi tempat pemakaman dan saya lihat skemanya masih tetap. Jadi yang di sini ditulis sebagai gereja itu tetap sebagai gereja. Nah, ini aja yang hilang. Tempat Zending Huisnya itu sudah tidak ada, atau pastori tempat tinggal pendetanya yang sudah tidak ada. Kerkhopnya masih, pemakamannya masih ada di sana. Nah, baru tahun 1864 ini versi Walter Beck. Tahun 1864 kemudian mereka 37 orang itu berpindah ke Muara Tua, yang kemudian disebut sebagai Klein Bethesda atau Bethesda kecil. Jadi sejak saat itulah pergeseran dari tengah ke utara. Dan sejak saat itu kemudian Muara Tua dikenal sebagai satu-satunya wilayah di Tegal di mana di sana ada konsentrasi orang-orang Kristen. Harapannya ya agar mereka bisa terlayani secara maksimal, jauh dari gangguan orang-orang yang tidak menyukainya. Nah, ini sketsa sebenarnya, jadi bukan foto, tapi kurang lebih seperti inilah gambaran tentang gereja yang didirikan oleh Vermeer dan kawan-kawan di Muara Tua. Nah, ini ini situasi yang agak belakangan tahun 1940-an. Saya dapat foto ini dari Sinpo yang kiri dan yang kedua ini dari Leiden, digital collection-nya Leiden. Nah, sebelum lanjut ke Jemaat Bumi Putra, sebenarnya di Tegal sendiri kekristenan sudah tumbuh di kalangan non pribumi. Ini saya coba cari dapatnya peta pelabuhan di Tegal. Nah, yang tadi yang di bundar biru ini, kalau kemudian diperbesar, nah ini di kandang menjangan, dukuh kandang menjangan, nanti teman-teman yang dari Tegal mungkin bisa menjelaskan.
ini ada gereja Katolik yang sekarang sudah berpindah tempat. Dulunya mereka ada di jauh di sebelah utara. Nah, ini yang sekarang sudah geser ke kota. Itu untuk kekatolikan. Nah, kekristenan juga sama. Selain jemaat pribumi, itu ada juga orang-orang Kristen yang dugaan saya adalah mereka yang berasal dari kalangan pemerintahan. Jadi para ASN lah gitu ya, militer, pegawai Belanda yang harus dilayani gitu, dan mereka bergereja di Protestant Kirk di sebuah tempat di Kerkstraat atau di jalan gereja yang kalau sekarang dekat dengan lembaga pemasyarakatan. Nah, yang kemudian mereka berpindah ke kota, ke sekarang yang gedung gerejanya digunakan oleh gereja Protestan di Indonesia bagian barat, Jemaat Ayalon di Jalan Dr. Stomo, nggak jauh dari gereja Bumi Putra yang ini diresmikan 35. Nah, Muara Tua sendiri memainkan peran yang penting sebagai tempat di mana para Zendeling berkonsolidasi, melakukan rapat-rapat dan seterusnya. Misalnya pada 27 Januari 1877, konferensi pendeta Herreformed pertama dilakukan di Muara Tua. Ada Auckland Bush yang saat itu sudah berkarya di Tegal menggantikan Vermeer, dan kemudian Philippus Bigger dan Vermeer sendiri yang sudah geser ke Purbalingga. Namun sekitar tahun 1890-an ada 1892 itu muncul golongan baru di Belanda yang disebut Herreformed de Kerken in Nederland atau gereja Herreformed di Nederland. Mereka intinya adalah mereka setuju bahwa penyebaran Injil itu bukan tanggung jawab perkumpulan, tapi tanggung jawab gereja. Nah, NGZV sebagai bagian dari perkumpulan itu kemudian bersepakat tentang hal ini. Akhirnya wilayah yang dulu menjadi binaan NGZV diserahkan kepada GKN atau Gereja Herreformed Belanda. Nah, ini yang data statistik yang saya dapatkan. Di Muara Tua saat itu ada kurang lebih 19 jemaat laki-laki dewasa, 17 perempuan, dan seterusnya. Lalu ada lagi di wilayah Gintung, Sukawangi, Pulau Sari, Kandang Gotong. Ini 3 bawah ini masuk wilayah Kabupaten Pemalang sekarang. Nah, tahun 1890-an sampai 1903, rupanya Muara Tua menjadi wilayah yang tidak terlayani, ya, jemaat-jemaat yang tidak terlayani. Sepeninggal Hotman, GKN tidak bisa menangani wilayah Tegal secara maksimal karena mereka berfokus ke selatan, wilayah Magelang, Banyumas dan sekitarnya, tapi Tegal akhirnya tidak terlayani dengan maksimal. Nah, karena saya tidak menemukan referensi yang sahih, tapi dugaan saya mungkin karena wilayah utara tidak cukup tidak cukup produktif gitu ya bagi ladang penginjilan, sehingga mereka kemudian lebih berkonsentrasi di selatan. Dugaan yang harus ditelusuri lebih lanjut ya. Oleh karenanya di Muara Tua di Tegal lebih banyak dilayani oleh guru pribumi. Salah satunya Eliezer yang makamnya masih ada di Muara Tua. Ini fotonya yang saya ambil. Lalu ada lagi orang namanya Mesak Elifas. Nah, saya kebetulan hari Minggu kemarin di GKJ Muara Reja bertemu dengan buyutnya Mesak Elifas, seorang guru pribumi binaannya Anting yang sempat berkarya di Tegal. Nah, sampai kemudian tahun 1903-1904 orang-orang di Muara Reja ini menceritakan kesulitan mereka dalam menerima pembinaan rohani karena mereka hidup tanpa pelayanan pendeta. Mereka kemudian berceritalah kepada orang-orang atau kepada pendeta yang saat itu diutus di Kendal dari Salatiga Zending, yang intinya adalah mereka siap menerima pelayanan dari pendeta Salatiga Zending.
akhirnya Salatiga Zending memulai karya di Tegal pada tahun 1904 sampai 1942. Nah, meskipun berkarya, tetapi Salatiga Zending tidak langsung mengutus pendeta. Jadi mereka masih ada waktu yang di mana di Muara Tua tidak dilayani oleh pendeta selain guru pribumi, sampai kemudian pada 1933 diutuslah seorang Jerman namanya Henrik Ratschen yang saat itu sedang menjadi direktur di sekolah calon guru di Tingkir yang ditempatkan di Salatiga. Itu artinya sejak sepeninggal Horstman ini berarti Muara Tua itu 48 tahun tanpa pendeta sampai kemudian mereka mendapatkan pelayanan dari seorang Ratschen. Nah, Ratschen melihat bahwa Muara Tua sudah tidak cukup prospek secara fisik karena bangunan-bangunan yang dulu digunakan oleh NGZV maupun GKN itu sudah sangat tidak layak lagi sebagai tempat pelayanan. Akhirnya Ratschen kemudian bergeser dari pinggir dekat laut ke kota. Akhirnya kemudian dia mencari tempat sampai kemudian ia berhasil mendirikan Zendingskerk di tengah kota di Jalan Dr. Sutomo yang sekarang digunakan oleh teman-teman di Gereja Kristen Jawa Tegal. Nah, saya berhasil menemukan waktu di mana kapan gereja itu didirikan berdasarkan pelacakan saya terhadap koran The Lokomotif yang berbasis di Kota Lama Semarang. Ternyata gereja yang sekarang dipakai oleh GKJ Tegal itu berdiri diresmikan pada tanggal 8 Juli 1934. Jadi itulah ulang tahun berdirinya GKJ Tegal yang yang saat itu didirikan oleh Ratschen. Ratschen rupanya orang yang sangat berkontribusi besar karena dalam pelayanannya dia sempat mengalami kecelakaan di Tegal. Nah, ini dari Sipa Tahunan. Saya dapat berita dari Sipa Tahunan, ini koran yang berkantor di Bandung. Nah, ini karena bahasa Sunda saya masih bisa bacakan ini. Pandita Pinanggih cilaka. Jadi seorang pendeta mengalami kecelakaan, ya. Kejadian dekat Selawi. Menurutkan Beja Aneta di Semarang, berdasarkan kabar dari Aneta itu kayak antara lah mungkin dari Semarang, pendeta Ratschen numpakan motor yang mengendarai motor dekat Selawi mengalami kecelakaan dikarenakan selip itu apa ya Teh Lisa ya, selip itu kepleset lah ya. Ya selip tergelincir gitu ya. Karenanya pendeta Ratschen mengalami luka di bahunya, patah bahu, malah ada tulang yang patah, tulang iga yang patah. Saya jabat ya Pak. Selain itu, nah ini kalau diterjemahkan sekarang otak narobah. Ini kalau diterjemahkan harfiah, selain itu otaknya berubah. Pendarahan mungkin ya. Gegar otak ringan lah ya, semacam gegar otak ringan lah. Nah, itu dinamika yang dialami oleh Ratschen saat dia ada di pelayanan di Tegal. Nah, sejak saat itu, mungkin saya harus mengaitkan dengan Muara Tua. Sejak saat itu, konsentrasi pelayanan bergeser dari utara ke tengah, dari pinggir laut ke tengah kota, karena Muara Tua sudah tidak terlalu, bangunan atau infrastrukturnya sudah tidak lagi memadai untuk menjadi sentrum pelayanan kekristenan di Kota Tegal. Akhirnya kemudian jemaat digeser. Tetapi Muara Tua sendiri sebenarnya tetap ada jemaatnya, gitu ya, tetap ada jemaatnya meskipun perkembangannya tidak sepesat yang di kota. Di sisi lain ada problem yang juga dihadapi oleh Salatiga Zending karena ya mereka Zending dari Jerman akibat dari Perang Dunia, banyak kemudian Zendeling dari Salatiga Zending yang diinternir oleh Belanda pada tahun 39 sampai 1940. Dua diantaranya adalah Johannes Damsken dan Willem Plaum.
Nah, sebenarnya ada satu fase lagi dalam buku yang saya tulis itu tentang bagaimana peran guru Injil dan pendeta pribumi. Tapi saya pikir saya harus memberikan kesempatan kepada Pak Amos Sukamto untuk memberikan perspektif yang lain dari sejarah dan perkembangan kekristenan di Jawa, entah di Jawa Barat atau di Jawa Tengah. Saya kira itu dulu dari saya, Kang Manto. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke Kang Manto. Terima kasih. Terima kasih, Mas Tadi. Nah, ini bisa kalau bisa seriusi nanti bisa ditulis di jurnal akademik, bisa lebih bagus lagi nih, saya kira informasi-informasi yang seperti ini gitu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa ditulis di chat. Ya, nanti Teh Lisa akan membacakan atau bisa mengacungkan jari sebagaimana seperti biasanya lah begitu. Nah, sekarang kita dengarkan sejarawan gereja ini Pak Amos nih. Nah, saya persilakan Pak Amos, mungkin perkenalan dulu, kemudian langsung saja, tidak harus menanggapi tentang bukunya Mas Tadi, tapi juga bisa memberikan perspektif tentang kesejarahan gereja di pesisir Jawa seperti apa, Jawa Tengah atau Jawa Barat. Monggo Pak Amos, silakan. Matur suwun Prof. Sumanto. Oke, selamat malam sahabat semuanya. Saya mengucapkan terima kasih pada Prof. Sumanto Al-Qurtubi, Direktur Nusantara Institute, yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi sedikit apa yang saya tahu tentang sejarah gereja. Khususnya malam hari ini saya akan berbicara pada konteks yang agak luas, yaitu sejarah gereja di Jawa Timur, karena itu awal mula sebenarnya pergerakan kekristenan pribumi, Bumi Putra itu di Jawa Timur, di kalangan orang Jawa. Saya Amos Sukamto dari Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung, dan memang saya menggeluti sejarah. Saya mengambil S3 di Unpad di Fakultas Ilmu Budaya, dibimbing oleh Prof. Nina yang ahli Sunda, dan memang spesialis saya banyak menggumuli tentang sejarah kekristenan di Priangan. Saya sangat mengapresiasi usaha dari Kang Teddy Khaliludin yang memberikan kontribusi yang menurut saya ini sangat penting sekali, khususnya bagi studi sejarah gereja Indonesia. Kenapa? Karena memang studi tentang sejarah gereja Indonesia itu saya pikir bukan hanya di kalangan umum ya, tetapi di kalangan para teolog sendiri itu tidak banyak diminati. Dan saya sangat senang dengan Kang Teddy yang Muslim, tetapi sekaligus juga menggumuli tentang studi sejarah gereja di Indonesia, dan khususnya di Jawa Barat, di Pasundan, dan yang malam hari ini kita bicarakan adalah berkaitan dengan Muara Tua di Tegal. Ada satu lagi teman sebenarnya, Muslim juga dari Sulawesi Tenggara, yang juga mengkaji tentang kekristenan, disertasinya beliau di Unpad. Sahabat saya juga, namanya Pak Basrin Melamba. Nah, malam ini saya akan lebih banyak bicara tentang konteks makro dari perkembangan kekristenan di Jawa, dan saya berharap dengan konteks makro ini paling tidak kita bisa memahami secara luas dari perkembangan kekristenan di Muara Tua di Tegal. Konteksnya seperti apa? Saya akan berangkat dari kapan sih sebenarnya penyebaran kekristenan di kalangan Bumi Putra di Pulau Jawa itu mulai terjadi. Jadi orang berpikir biasanya penyebaran kekristenan di kalangan Bumi Putra di Pulau Jawa itu ya setua dengan datangnya bangsa Eropa di Nusantara. Kalau Katolik barangkali ya dikaitkan dengan Portugis gitu ya, yang pertama kali menginjakkan kakinya di Nusantara. Sedangkan kalau Kristen Protestan dikaitkan dengan VOC yang menginjakkan kakinya di Nusantara. Tapi apakah seperti itu? Saya akan coba ajak Bapak Ibu, sahabat semua untuk melihat catatan sejarah berikut. Nah, sejarah
perkembangan kekristenan di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari pergulatan yang terjadi di Eropa, karena sejak abad ke-14 konteks Eropa itu mulai muncul para petualang dan pencari dunia baru seperti Marco Polo, Christopher Columbus, Bartholomew Dias dan sebagainya. Dan yang kedua ada peristiwa yang sering disebut dengan peristiwa Reconquista, yaitu penaklukan kembali wilayah-wilayah semenanjung Iberia, Al-Andalus, dan penaklukan kembali oleh orang-orang Spanyol, Portugal itu mencapai puncaknya ketika Granada direbut kembali pada tahun 1492. Dan kemudian setelah mereka berhasil merebut Granada itu, visi untuk melakukan Reconquista itu kemudian bukan hanya sebatas di semenanjung Iberia, tetapi bahkan mereka berpikir meluaskan Reconquistanya itu ke wilayah-wilayah lain, dan yang itu kemudian menghantarkan menghantarkan Portugis masuk ke wilayah Nusantara. Dan itu mendapat perintah dari Paus Alexander VI, jadi betul-betul memang ada bula gitu ya, ada maklumat gitu, dan isi maklumat ada 3 bula atau 3 maklumat dari Paus Alexander VI pada tahun 1493 itu yang memberi kuasa baik kepada Spanyol maupun Portugis untuk menguasai wilayah-wilayah yang mereka temukan. Nah, tugas lain yang ditekankan di dalam bula itu adalah bahwa Portugis dan Spanyol itu berkewajiban menjadikan orang-orang yang berdiam di wilayah yang mereka temukan itu menjadi pengikut Katolik. Tentu kemudian juga selain itu ada motif ekonomi, sehingga orang kemudian menyebut motif yang dilakukan oleh Portugis di dalam perjalanannya itu diberi ada motif agama, motif religius, ada motif politik, mengembangkan kekuasaannya, dan ada motif ekonomi yaitu mencari harta kekayaan. Dan itu tidak bisa dipungkiri memang, sehingga ada sering istilah muncul adalah 3G ya. Gospel, Gold and Glory. Nah, di dalam perjalanannya Portugal itu tahun 1528 sempat menandatangani perjanjian persahabatan antara Portugis dengan utusan Raja Blambangan, yaitu Raja Blambangan yang pada waktu itu masih Hindu, membangun aliansi dengan Portugis untuk membendung kekuatan dari ekspansi Demak yang dari kerajaan Islam. Jadi memang sebenarnya ada aliansi politik yang kemudian juga ada urusan agama dan sebagainya, itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, pada tahun 1584-85 itu menurut catatan dari sejarah Gereja Katolik Indonesia yang ditulis di tahun 74 itu ada 4 Fransiskan yang menuju Blambangan, dan salah satunya itu bernama Pater Manuel de Elvas. Dia berkhotbah tentang agama dan mempermandikan kurang lebih 600 orang, dan seorang anak raja dari Raja Blambangan pun turut serta dipermandikan atau dibaptis gitulah ya. Nah, kalau saya belum cek ya sumber orinya gitu ya, sumber primernya, tetapi kalau apa yang dicatat di dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia ini benar, berarti sebenarnya tahun 1584-85 itu sudah mulai ada orang Bumi Putra yang mengenal agama Katolik. 1584, jadi itu masih abad ke-16 begitu ya. Tetapi itu kemudian hilang ya. Nah, kemudian diganti VOC masuk. Nah, VOC itu tidak secara eksplisit di dalam peraturannya ada kewajiban VOC terhadap gereja, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa gereja yang dianggap sebagai gereja yang sah di Belanda pada masa itu adalah aliran Calvinis. Tetapi di dalam motivasi penyebaran agamanya itu sangat berbeda dengan Portugis. Jadi perlu dipahami bahwa kalau yang sering disebut dengan istilah 3G itu Portugal ya, Portugis. Tetapi ketika VOC itu berbeda. Karena motif agama dari orang-orang Belanda ini
jauh lebih kurang dibandingkan dengan Portugis, sehingga Mailing Roelofs dia menuliskan begini, orang Portugis dan Belanda itu memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap urusan religius. Bagi orang Portugis, penyebaran agama Katolik jauh lebih penting daripada melakukan perdagangan yang menguntungkan. Berulang kali fanatisme dan intoleransi mereka menghasilkan bencana skala besar. Contohnya adalah pengusiran orang Portugis di Jepang. Bagi orang Belanda, perdagangan adalah pertimbangan utama. Mereka tidak ingin membahayakan perdagangan ini melalui penyebaran agama, sehingga memang kemudian kebijakan Belanda VOC, kemudian nanti ketika VOC bangkrut di 1799 itu digantikan oleh Hindia Belanda, kebijakan terhadap agama memang sangat berbeda dengan Portugis. Memang kemudian di dalam peraturan tahun 1622 tentang VOC itu dicantumkan bahwa pengudusan hari Minggu, penolakan terhadap agama-agama lain itu juga dicantumkan di situ. Nah, justru karena persaingan yang buruk ya, konflik yang buruk di Eropa selama 30 tahun ya, perang antara Katolik dengan Calvinis dengan aliran Protestan itu dibawa-bawa juga itu sampai ke Batavia gitu. Karena kemudian kalau kita baca gitu di dalam catatan Meisman tentang bagaimana usaha untuk mengkalvinkan orang-orang Katolik, karena kalau di Eropa kan berlaku hukum siapa yang empunya negara dialah yang empunya agama. 1806 Belanda di bawah kekuasaan Prancis dan kebebasan beragama mulai berlaku di Hindia Belanda. Kemudian kita di bawah di Hindia Belanda itu di bawah kepemimpinan Herman Willem Daendels. Nah, yang menarik kemudian pada masa ini beberapa buku sejarah gereja juga menyebutkan bahwa situasi kekristenan itu juga tidak baik ya, yang dijalani oleh orang-orang Belanda di Nusantara. Jadi misalnya Enklar dia di dalam bukunya Joseph Kamp itu menyebutkan gereja Belanda itu suatu gereja yang permai, telah dipergunakan sebagai tempat menempa uang logam. Jadi justru gerejanya itu berganti fungsinya, itu menjadi tempat menempa uang logam, dan itu kalau kita baca di Surabaya itu juga sama gitu. Jadi memang ada catatan sejarah bahwa sejarah bangunan gereja pertama itu tidak selalu menunjukkan penghargaan yang besar untuk tujuan yang dimaksudkan, dan dalam hal lain itu juga merupakan sejarah penderitaan. Kenapa? Karena pada tahun 1808 Daendels mendirikan tempat menempa uang logam di dalamnya ya, yang kemudian itu sampai tahun 1815. Ya, itu di slide berikutnya. Ya, kemudian di slide berikutnya, nah justru yang menarik menurut saya adalah ketika Jawa ini di bawah kekuasaan Inggris, yaitu 1811 sampai 1816. Kenapa? Karena 1811 sampai 1816 itu mulai bermunculan diizinkan untuk tenaga misi itu datang ke Jawa. Ada William Robinson yang bekerja di Batavia, kemudian ada 3 utusan lembaga, sebenarnya ini dari Nederland Zendingenootschap, Netherlands Missionary Society, tetapi karena pada waktu itu mereka berada di bawah kekuasaan Inggris, sehingga mereka kerjasama itu dengan London Missionary Society dan mengirimkan 3 misionaris ini. Tetapi dari 3 ini yang punya peran banyak di dalam perkembangan kekristenan di antara orang-orang Bumi Putra, yaitu orang-orang Jawa, itu adalah Bruckner dan Joseph Kamp. Nah, Joseph Kamp itu sebelum ke Ambon dia sempat mampir di Surabaya, dan ketika mampir di Surabaya dia itu bertemu dengan Yohanes MD. Yohanes MD ini seorang wiraswastawan, dia membuat arloji sebenarnya, dan ketika bertemu dengan Joseph Kamp dibangkitkan semangat untuk menyebarkan Injilnya, dan muncullah orang-orang saleh di Surabaya, dan ini punya peran nanti di dalam memunculkan secara tidak langsung memunculkan orang-orang Kristen Jawa gitu. Nah,
peran daripada Bruckner adalah ketika dia 1816 dia bergabung dengan kemudian berpindah bergabung dengan Baptist Missionary Society dan dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jawa. Nah, salah satu terjemahan Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu entah bagaimana bisa jatuh sampai ke tangan Yohanes MD gitu ya. Nah, ada banyak versinya yang dimungkinkan Johannes Kam tuh sempat mengenalkan Yohanes MD kepada Bruckner dan Bruckner sempat meminta Yohanes MD untuk membaca Alkitab terjemahnya dalam bahasa Jawa, tetapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Yohanes MD itu tidak pandai bahasa Jawa dia. Jadi kemungkinan besar dia tidak melakukan itu. Justru selebaran salah satu bagian daripada kitab Markus yang disalin itu yang menyalin bukan Yohanes MD tetapi istrinya. Karena istri dari Yohanes MD itu orang Jawa. Nah, ketika disalin kemudian disebar-sebarkan dan yang membantu menyebarkan di pasar-pasar itu adalah anaknya. Nah, salah satu selebaran itu jatuh ke tangan seorang yang bernama Kiai Midah. Dia orang dari Madura, tetapi dia tidak bisa membaca tulisan Jawa yang kemudian dia punya sahabat namanya Kiai Dasimah di daerah Wiyung. Dan kemudian ketika dibaca oleh Kiai Dasimah menjadi penasaran. Ada istilah bahwa Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Nah, itu karena penasaran kemudian disimpan dan dia ingin mendapatkan jawabannya itu. Dan ada suatu peristiwa yang kalau di dalam kisahnya itu seperti dongeng gitu ya, karena entah, tapi kemudian Kiai Dasimah ini bisa mendapatkan petunjuk bahwa ada yang orang bernama Konrad Lawrence Cullen, ada Bapak Cullen yang ada di Ngoro yang punya doa yang sama dengan apa yang ada di dalam teks. Dan akhirnya nanti Kiai Dasimah itu berguru kepada Cullen dan akhirnya Kiai Dasimah beserta beberapa orang di Wiyung itu menjadi pengikut Kristen. Nah, Cullen dari mana dia bisa mendapatkan inspirasi untuk untuk menjadi kekristenan, itu juga menarik, nanti saya akan bahas. Kemudian pada tahun 1816 ketika kemudian wilayah dari kekuasaan Inggris kembali ke Hindia Belanda, mulai ada kesatuan pengurus dari seluruh gereja-gereja Protestan di tanah jajahan yang akhirnya itu nanti terbentuk yang nanti namanya Indische Kerk, yang itu menjadi sekarang itu yang gereja GPIB dan sebagainya, dan itu biasanya jemaatnya adalah orang-orang Eropa. Nah, tadi kalau saya sebut Bruckner menerjemahkan dan 1823 itu sebenarnya terjemahan Bruckner sudah mencapai sudah selesai, tinggal dibaca dan sebagainya. Tetapi kemudian muncul perlawanan, dua peristiwa, yaitu Perang Padri dan Perang Diponegoro, yang dua-duanya disemangati dengan nilai-nilai keislaman, dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Sehingga itu menimbulkan kehati-hatian Belanda terhadap penyebaran Injil di Jawa kepada orang Jawa khususnya. Takut itu akan mengganggu kepentingan Belanda khususnya, yaitu kepentingan dagang, sehingga 1831 hasil terjemahan Bruckner itu dalam bahasa Jawa disita, itu tidak boleh dibagikan. Dan 1837 dikeluarkan peraturan bahwa di dalam peraturan itu ditegaskan bahwa tidak diizinkan misionaris dari negara asing manapun untuk bekerja di Hindia Belanda kecuali di Pulau Kalimantan. Dan ini pun hanya diberikan kepada misionaris Belanda. Para misionaris yang akan bertugas di Kalimantan pun harus ada persyaratan untuk tinggal di Batavia selama setahun untuk diamati perilakunya dan apakah memiliki pengetahuan yang diperlukan tentang bahasa, moral, adat istiadat setempat. Dan jika akhirnya diizinkan, mereka hanya diberi izin masuk ke Kalimantan, tidak untuk ke Jawa, Sulawesi, dan Maluku, sehingga Jawa ini menjadi sebenarnya tempat di mana pekabaran Injil, penyebaran Injil itu dilarang oleh pemerintahan Belanda.
Sehingga boleh dikatakan ada yang mengatakan kalau Lonwer menyatakan bahwa semangat gereja pada masa itu masih sangat lemah dan panggilan gereja untuk menyebarkan Injil juga tidak kuat di tahun-tahun itu. Dan sejak Belanda kembali berkuasa di 1816 itu hanya ada 2 tenaga sending yang dikirimkan. Namun yang menarik dari ungkapan Lonwer adalah pekerjaan misi yang dilakukan atas inisiatif individu atau penyebaran Injil itu tidak boleh diremehkan. Ya, ketika gereja duduk diam, umat beriman akan mengambil tugas tersebut di atas pundak mereka. Gitu. Nah, kenapa? Karena kemudian tidak diizinkannya lembaga sending secara resmi bekerja di daerah yang di mana mayoritas Islam itu kemudian itu menumbuhkan ketakutan bagi orang-orang Eropa, Belanda khususnya, kalau itu akan menimbulkan masalah dan akan mengganggu keuntungan dagang mereka. Justru itu muncul pekabar-pekabar Injil dari orang-orang yang pertama adalah orang Eropa, keturunan orang Indo, dan orang-orang pribumi. Ya, seperti Yohanes MD, Kulen, kemudian Dasimah, Kiai Dasimah, Paulus Tosari, Ibrahim Tunggul Wulung, dan sebagainya. Dan di dalam slide yang berikutnya itu kelihatan sekali itu mulai muncul kekristenan di sekitar Surabaya itu di Wiyung 1841 mulai tumbuh kekristenan Bumi Putra, kemudian dari sebelum Wiyung yang pertama justru 1827 1829 itu di Ngoro, yaitu Konrad Lawrence Cullen dengan model ala membuka hutan. Dan kalau saya baca di dalam satu koran, saya lupa namanya koran, sebenarnya Cullen ini terinspirasi dari para penyebar Islam di tanah Jawa. Kalau di Jawa Barat setahu saya di Pamijahan itu juga membuka desa baru, dan kemudian di desa baru itu kemudian dijadikan sebagai tempat untuk menyebarkan agama, dan itu yang dikerjakan oleh Cullen. Dan yang menarik kalau kita lihat, Cullen itu awalnya memang bukan menyebarkan agama, tetapi awalnya adalah membangun tempat di mana orang bisa mencari kehidupan di situ dengan pertanian, dan setelah dia bisa secara ekonomi mapan, kemudian baru mulai mengabarkan Injil di Ngoro. Dan dari Ngoro ini sebenarnya kemudian muncul karena ada perpecahan nanti, kelompoknya MD, Yohanes MD itu lebih ke Eropa-Eropaan, dan Cullen itu gayanya khas Jawa betul dengan menggunakan budaya Jawa. Dan salah satu yang menjadi penghalang, yang menjadi kekurangan dari Cullen adalah karena Cullen tidak menyelenggarakan baptisan, dan karena peristiwa itu benturan budaya ya, antara MD dengan Cullen itu kemudian pecah dan muncul persekutuan. Ada yang lari ke Sidoarjo, kemudian ada yang membentuk gereja, membentuk desa Kristen di Mojowarno, Mojoroto, Mojowangi, dan sebagainya itu. Jadi perkembangannya seperti itu. Nah, melihat perkembangan kekristenan di tengah-tengah orang Jawa tadi, yang dipelopori oleh sebenarnya bukan oleh tenaga sending, tetapi oleh orang-orang awam sebenarnya, seperti Yohanes MD itu kan tukang arloji, kemudian yang dimotori oleh orang-orang lokal juga. Yelesma kemudian diizinkan bekerja di Jawa Timur, sehingga menurut saya dia itu bukan sebagai seorang apostol, karena kalau Fluids menyatakan bahwa itu Rasul Jawa, tetapi sebenarnya yang menjadi Rasul Jawa itu adalah ya para orang-orang lokal itu yang menyebarkan Injil dengan caranya mereka, dengan gaya mereka, dengan kultur mereka. Sehingga Yelesma itu dia bukan sebagai perintis ya, karena dia memang namun sebagai pendamping bagi pertumbuhan kekristenan di kalangan orang Jawa. Sehingga kalau Guilot dia menyatakan bahwa tugasnya boleh dikatakan memelihara dan mempertebal akidah orang-orang Kristen ketimbang mengkristenkan orang Jawa. Nah, kemudian 1848 itu boleh disebutkan ada kelonggaran gitu ya, bagi dari pemerintahan Hindia Belanda untuk mengizinkan orang sending bekerja di Jawa Timur, yaitu Yelesma. Tetapi menurut saya kelonggaran itu pun masih di bawah pengawasan, karena di 1854
di Reglement artikel 123 itu juga dibuat bahwa guru-guru agama Kristen, para imam dan para penginjil harus memiliki izin khusus yang diberikan oleh atau atas nama gubernur jenderal untuk dapat bekerja di suatu daerah tertentu di Hindia Belanda. Jika kemudian ternyata bahwa izin itu ditemukan cacat atau persyaratannya tidak dipatuhi, izin itu dapat ditarik kembali oleh gubernur jenderal. Jadi memang sebenarnya sangat hati-hati terhadap pekabaran Injil. Nah, kecuali kesulitan itu pekabaran Injil di tengah-tengah orang-orang Jawa itu muncul juga ada batu sandungan ketika dua misionaris yaitu Van der Valk dan Seldam Hanswijk ya. Di 1852 dia tidak bisa sejiwa dengan orang Jawa dan mengatakan orang Jawa itu bodoh dan sebagainya. Akhirnya dia mengundurkan diri dari pekerjaan sendingnya, dan yang berparah adalah Hanswijk yang dia justru setelah dia menjadi tenaga misi di Jawa, dia sendiri tidak yakin bahwa ia menyebarkan agamanya yang dia sendiri tidak meyakini dengan apa yang dia sebarkan, dan akhirnya dia juga mengundurkan diri dan dimungkinkan baik oleh Northier maupun sama Walter Pick, dua ini adalah terpengaruh dari gerakan modern di Eropa. Nah, 1859 muncul perang Banjarmasin Hidayat, ada 4 utusan Injil dan beberapa anggota keluarga dibunuh, sehingga pasca perang Banjarmasin dampaknya juga sampai ke Jawa. Kenapa? Karena pada 26 Maret 1859 atas usulan dari Bupati Jepara, Gubernur Jenderal Pahut juga mencabut izin dari Pastor Jans karena dia membuat semacam risalah kecil yang dimungkinkan itu sangat membahayakan bagi kepentingan Belanda. Dan bahkan ada insiden kalau di dalam Babat Sending di Pulau Jawa itu gereja kebaktian hari Minggu di gereja di Jepara itu juga diawasi gitu. Takut kalau ada orang yang non Kristen masuk ke dalam gereja. Ya. Nah, saya pikir itu bisa memberikan konteks yang luas dari perkembangan di Muara Tua yang ditulis oleh Kang Teddy. Dan kenapa, dan saya juga melihat menarik seperti yang di buku yang ditulis oleh Kang Teddy ini, karena ternyata juga hampir sama. Saya kalau kita melihat dari Jawa Timur ya, tadi Johan Frede dan Laban itu murid dari Mr. Anting, dan Mr. Anting itu sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan dari model corak pola perkembangan kekristenan yang ada di Jawa Timur, karena dia juga belajar dari pernah bertemu dengan seorang yang bernama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, dan dia belajar, kemudian Mr. Anting tahu bahwa yang berhasil untuk bisa memenangkan orang lokal ya orang lokal itu sendiri. Jadi dia kemudian mengabarkan Injil dengan memakai orang lokal, dengan mentraining orang lokal, dan itu juga dikerjakan oleh Yelesma di Jawa Timur, yang itu kemudian membentuk menurut saya jaringan yang sangat penting bagi perkembangan kekristenan di Salatiga, di Banyumas dan sebagainya itu dari Jawa Timur. Dan kemudian di dalam bukunya Kang Teddy juga disebutkan bahwa Vermeer itu tidak pandai bahasa Jawa gitu, dan bagaimana mungkin dia yang tidak pandai bahasa Jawa dia kemudian bisa membaptis orang-orang di sekitar itu kalau itu tidak merupakan karya dari tadi, meskipun namanya Johan Frede tetapi kan ini orang lokal, Laban juga orang lokal gitu. Artinya mereka orang-orang yang sebenarnya bumi putra. Jadi sehingga menurut saya di Muara Tua ini gerakan kekristenannya, penyebaran kekristenan juga tidak dikerjakan oleh lembaga oleh sending, tetapi dikerjakan oleh orang-orang lokal. Dan meniru dengan pola membuka desa Kristen, meskipun menurut saya ada terinspirasi itu karena kemudian memang polanya Kulen itu menjadi pola yang diikuti, termasuk kemudian nanti kalau di Jawa Barat itu ada desa Cideres, ada desa Kristen Cideres, desa Kristen Pengharapan, ada desa Kristen Palalangon dan sebagainya. Itu jadi dengan cara membuka desa Kristen. Nah, meskipun kalau di dalam bukunya Kang Teddy disebutkan alasannya kenapa dibuat desa Kristen itu karena tempat orang Kristen itu terpencar-pencar sehingga sangat sulit untuk dilayani, sehingga mereka dikumpulkan
saya menduga masih ada alasan yang jauh lebih penting daripada itu, yang barangkali perlu dieksplor lebih jauh. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa antara tahun 1890 sampai 1903 itu di Muara Tua tidak diterlayani, dan ini saya pikir di Muara Tua tidak berhasil membangun desa seperti apa yang dilakukan oleh Pulen. Pulen berhasil meningkatkan ekonomi warga lokal, dan sempat kalau kita baca di dalam bukunya Sri and Christ ya, Van Ackeren, dia menyebutkan bahwa ketika terjadi bencana kelaparan di Jawa Timur itu Pulen bisa menjual berasnya itu dengan harga yang murah dan menjadi gudang lumbung padi pada masa itu. Kemudian yang perlu dieksplor lagi di dalam Muara Tua, saya pikir sikap terhadap budaya bagaimana gitu. Apakah polanya seperti MD yang melarang orang Jawa untuk menjadi seperti orang Jawa, atau seperti Pulen yang tetap mengizinkan kekristenan dalam bentuk Jawanya yang sangat-sangat Jawa. Kemudian di dalam buku Kang Teddy, barangkali tadi saya cari-cari juga, peristiwa 1965 punya pengaruh nggak bagi komunitas di Muara Tua? Karena 1965 itu juga menjadi kunci di dalam memahami perkembangan kekristenan, khususnya di Jawa, kemudian di Sumatera, ada beberapa, karena di Sumatera, di daerah Karo dan sebagainya itu punya kontribusi yang penting peristiwa 65, termasuk di Timur. Begitu dari saya, Prof. Sumanto, matur suwun, saya kembalikan. Matur nuwun, terima kasih Pak Amos. Jadi intinya sangat rumit ya Pak Amos ya. Jadi selama ini ada tuduhan kalau Belanda sebagai agen utama untuk melakukan Protestantisasi atau Kristenisasi di Indonesia, atau Portugis yang dianggap sebagai agen utama Katolikisasi, tapi sebetulnya di real, di lapangan sebetulnya orang-orang Nusantara sendiri sebetulnya yang lebih militan, agresif dalam melakukan proses pengkatolikan maupun pengkristenan, maksud saya Protestanan. Itu juga terjadi di Ambon yang saya pelajari, di Maluku juga begitu ya, begitu. Orang-orang Ambon, masyarakat setempat justru dianggap lebih Belanda dari Belanda misalnya. Karena mereka lah sebetulnya sebagai agen utama yang melakukan proses kristenisasi sebetulnya. Jadi mungkin agak sama dengan sekarang kalau di Islam misalnya yang Arab KW itu lebih militan daripada Arab Ori, itu kira-kira begitu kali ya. yang lebih semangat dan militan itu yang KW yang Orinya malah biasa-biasa saja. Tapi begini Pak, saya ada beberapa hal yang menurut saya mengkritik ya. Saya pernah mendapatkan kiriman Injil Perjanjian Baru dari teman saya yang di Amerika, Pak Lawrence Schroeder yang Mennonite itu. Dia mengirimkan kitab Injil yang menggunakan bahasa Arab Pegon dan diterjemahkan oleh misionaris Mennonite Belanda itu, Klinket kalau nggak salah namanya, menerjemahkan itu pada abad 19. Saya pakai bahasa Arab Pegon, Perjanjian. Saya lihat-lihat dokumennya masih ada di sini, Perjanjian Baru. Ini saya bacakan sampulnya ini. Perjanjian Baru yaitu kitab Injil Tuhan kami Isa Al-Masih. Ini penerjemahnya H.C. Klinket. H ini bukan Haji Klinket ya, maksudnya ini H Klinket, H-nya itu nggak tahu apa ini. Dutch Mennonite Missionary to Java. Jadi memang ada berbagai macam Injil yang menggunakan berbagai macam bahasa. Itu menarik, kenapa menggunakan Arapegon? Apakah bahasa Arapegon itu juga menjadi bahasa yang sangat penting untuk dijadikan sebagai medium untuk melakukan proses pengenalan
kita pinjil ke masyarakat lokal, atau itu bagian dari strategi zending pada saat itu supaya tidak banyak menimbulkan bentrokan dengan komunitas Muslim atau apa, saya kurang tahu persis kenapa menggunakan menerjemahkan bahasa Arab Injil itu dengan menggunakan bahasa Arab Pegon. Tetapi sebelum itu saya ada pertanyaan yang menggelitik ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan di chat atau bisa langsung nunjukin jempolnya atau jarinya gitu. Yang saya agak menggelitik ini sebetulnya apa sih? Pertama strategi apa yang digunakan oleh para penginjil mula-mula dalam melakukan memperkenalkan kekristenan di Jawa khususnya ya, karena ini bicara tentang Jawa. Apa sih strategi taktik yang mereka lakukan supaya untuk dalam melakukan memperkenalkan kekristenan ke kalangan masyarakat? Kalau dalam Islam kan berbagai macam yang kita baca dari buku-buku sejarah, misalnya menggunakan medium seni, medium macam-macam lah, berbagai macam. Bahkan saya sempat tertawa waktu membaca karyanya sejarawan Australia, Radcliffe itu pernah bilang mungkin guyonan, mungkin juga beneran. Radcliffe itu kan sejarawan yang banyak menulis tentang sejarah Jawa ya, banyak sekali. Pak Radcliffe itu dia bilang begini, kenapa orang Jawa kenapa raja dulu lebih tertarik Islam daripada tertarik Kristen? Jawabnya dia, karena raja-raja itu lebih memilih punya istri 3 Tuhan 1 daripada punya istri 1 Tuhan 3. Ketawa membaca itu. Jadi ketawa membaca. Tapi mungkin Pak Radcliffe itu tidak sedang dalam berguru. Tapi mungkin juga serius karena menggunakan metode poligami kepada raja-raja yang memang sudah mempraktikkan poligami sejak lama. Jadi gampang masuknya. Kamu kalau menjadi Muslim tetap bisa poligami. Kalau jadi Kristen kamu harus 1 istrinya. Tuhannya 3, istrinya 1. Kalau Islam kebalik. Tuhannya 1, istrinya 3. Tapi itu mungkin guyonan atau mungkin serius, saya nggak tahu. Tapi itu bisa jadi itu strategi. Kayak di sini Pak, di Timur Tengah itu, di Arab Teluk itu, Mormon itu berkembang loh. Berkembang besar di Arab Teluk itu. Di Qatar, di Emirat itu Mormon berkembang. Saya jadi duga-duga, kenapa Mormonisme berkembang? Jangan-jangan menggunakan poligami juga karena Mormon juga membolehkan beristri lebih dari 1 sebagai strategi sehingga bisa masuk ke sini jika gampang diterima oleh masyarakat lokal gitu. Saya nggak tahu apakah Radcliffe itu dalam konteks untuk apa ya, tapi mungkin juga serius juga ya, mungkin juga serius selain menggunakan pendekatan lewat kesenian, lewat tradisi sufisme, tapi juga lewat pendekatan pragmatis seperti itu sehingga gampang dan mudah dipahami, dipraktekkan oleh raja-raja. Karena dulu kan sebetulnya kan orang beragama itu kan sejarawan bilang itu Indonesia atau Jawa itu kan raja sentrik ya. Raja sentrik itu maksudnya rajanya beragama apa, ya umatnya akan otomatis mengikuti. Itu namanya raja sentrik. Jadi kalau rajanya Hindu, rajanya nanti gampang aja ngikutin Hindu. Meskipun sebetulnya apakah mereka hidup beneran atau tidak beneran itu pertanyaan yang bisa lagi. Tapi memang sifat kepolitikan saat itu yang raja sentrik itu menjadi penting. Jadi kalau kemudian rajanya setelah Mataram Islam, setelah Demak Mataram Islam jadi Muslim, jadi Islam, nah kemudian rajanya dianggap ataulah Islam aja gampang gitu. Nah itu pertama. Nah yang dilakukan oleh para penginjil Kristen itu apa? Strategi mereka untuk menarik hati masyarakat setempat itu dengan cara apa mereka? Keajaiban. Kalau saya dengar dari Ki Tunggul Wulung itu pakai keajaiban ya. Bisa ini, bisa itu, sehingga bisa menarik masyarakat lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, nah masyarakat lokal saat itu, ini juga untuk Mas Teddy di Tegal itu, mereka tertarik menjadi Kristen itu motivasinya apa? Mereka
tertarik untuk masuk untuk beragama menjadi pemeluk Kristen itu seperti apa? Ini pertanyaan pembuka saja untuk sekedar ini. Silakan teman-teman, kalau ada yang mengajukan pertanyaan, saya persilahkan langsung bicara aja supaya ini kalau nulis lewat chat terlalu panjang nih, bacanya repot juga nih. Langsung ngacung aja, ngomong aja, langsung tunjukin aja ini jempolnya nih, langsung ya monggo Pak, silakan Pak. Dipencet jempolnya Pak, nanti langsung ini tanda apa itu namanya. Monggo Pak Darius ya. Pak Darius. Ya Pak. Monggo, Saya mau tanya Pak, tadi kita kan bicara tentang peranan kekristenan di Jawa. Saya tadi tidak ada singgung tentang Kiai Sadrak Pak. Bagaimana peranan Kiai Sadrak dalam pengembangan kekristenan di tanah Jawa? Begitu Pak. Kiai Sadrah ya. Oke, Ya. Kiai Sadrah. Ini penting nih tentang Kiai Sadrah ini. Oke, silakan siapa lagi yang ingin bertanya? Monggo. Ini sini ada Cahaya Purnama, Pak. Monggo silakan bisa langsung ngomong aja, Pak. Ini panjang sekali soalnya ini bacanya nih. Mana nih, Pak Cahaya Purnama. Monggo, Pak. Ya. Langsung ngomong aja. Monggo, Pak. Monggo, Baik, monggo. terima kasih. Ini tadi baru makan. Ya, makan, enggak apa-apa. Ini apa namanya? Saya tidak hanya sedikit cerita aja tadi bahwa apa namanya di Muara Karang itu dulu memang apa namanya banyak orang Kristen yang dari tinggal situ. Saya tinggal di rumah itu. Waktu itu saya masih mahasiswa, Pak. Jadi belum menjadi pemerhati sejarah. Meskipun kemudian orang mertua saya menjadi guru sejarah di teologi ya. Tapi apa namanya? Saya menjadi tertarik karena apa namanya? Waktu itu ketika malam kita istirahat itu sering diajak jalan-jalan, sore itu diajak jalan-jalan. Kalau kamu kerja itu bagi GKJ kan pemuda itu membuat proyek gitu ya. Dulu membangun sekolah Kristen gitu ya. Jadi kita hanya diutus untuk membantu membangun gitu. Nah, pada suatu sore itu selalu ada kegiatan jalan-jalan dan kemudian diceritakan ini loh, kenapa gereja tidak berkembang karena dulu ini apa namanya lokasinya yang dipinggirkan itu disuruh ke daerah pinggiran itu daerah Muara Karang itu sangat sulit lah untuk dikembangkan menjadi pertanian. Selain itu kan apa namanya diceritakan juga ada pembangunan itu tadi pelabuhan. Tegal dulu terkenal dengan pembuatan juga untuk kapal-kapal nelayan juga gitu ya. Jadi ada anunya itu rupanya itu seperti yang sudah dibahas tadi membuat gereja tidak bisa berkembang karena tidak ada dukungan yang suportif dari pemerintahnya. Jadi agak lama mandek, itu benar, itu seperti apa yang dikatakan tadi. Jadi saya senang ternyata perhatian terhadap kondisi perkembangan gereja-gereja itu memang sangat situasional ya, menantang juga bagi setempat, orang-orang setempat. Meskipun di Tegal kurang begitu berkembang, tapi bibit-bibit itu tetap ada. Dan dulu ada di tempat keluarga itu saya lupa namanya, tapi dia termasuk keturunan dari orang-orang yang sudah dari sejak kuno ada di Muara Karang itu tadi. Itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Pak. Masih ada enggak ini yang mau komen? Nah, kalau enggak ada silakan. Monggo Mas tadi dulu. Monggo Mas, Pak Amos biar istirahat dulu. Monggo, ya, Mas Tadi. Terima kasih Kang Manto dan teman-teman yang lain. Saya ingin menambahkan dari yang disampaikan Pak Cahyana.
barusan soal Muara Reja ya, Muara Karang, Muara Reja atau Muara Tua pada masa itu. Muara Reja itu nama kelurahan sekarang, Muara Tua dan Muara Anyar itu dua semacam dukuh gitu yang ada secara administratif di Kelurahan Muara Reja. Nah, begini, tahun 70-an itu, nah ini episode yang barangkali agak tidak mengenakan bagi teman-teman di Muara Reja, karena pada sekitar tahun 77-83 itu ada silang sengketa di antara teman-teman GKJ dan GKJTU berkaitan dengan bagaimana pengelolaan wilayah di Muara Reja. Soal warisan dari Salatiga Zending atau warisan dari Zending secara keseluruhan. Nah, itu yang tadi sebenarnya di slide berikutnya yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi selain soal posisi yang ada di utara, salah satu yang kemudian menyebabkan kenapa kemudian Muara Reja relatif tidak berkembang dari sisi infrastruktur maupun pengembangan jemaat, salah satunya ada periode ini gitu ya, ada periode di mana selama kurang lebih ya 5 tahun lamanya Pak Budi Mardono saat itu almarhum berada dalam situasi yang sangat sulit karena persoalan tersebut, sehingga dari kurang lebih 38.000 luas tanah di di Muara Reja yang dihibahkan oleh Kusenius kepada Zending, akhirnya yang kemudian sekarang tersisa itu di Muara Reja. Saya pikir orang Muara Reja yang ada di sini mungkin bisa menambahkan Bu Siwi atau Pak Trisono. Yang sekarang tersisa hanya 3 lokus. Yang pertama gereja yang dipakai GKJ Pepantan Muara Reja, lalu yang kedua 15 rumah warga jemaat GKJ, dan kemudian kerkhof atau tempat pemakaman yang berada di sekitar rumah warga itu. Nah, jadi memang ada hal yang saya kira juga hal lain yang menyebabkan selain faktor geografis. Dulu sebenarnya Vermeer sempat menawar kepada Kusenius, kepada residen Tegal itu, saya ingin mengelola atau membuka desa Kristen itu di selatan, di Selawi, dengan alasan bahwa tempat itu sejuk, tanah subur, bisa mengembangkan pertanian untuk sumber daya ekonomi warga. Tapi Kusenius justru mengalihkan atau mengarahkan Vermeer ke utara dengan harapan kalian berkarya di tengah-tengah para nelayan. Nah, ternyata situasinya menjadi tidak sesuai dengan seperti yang dibayangkan oleh Kusenius. Akhirnya ya infrastruktur dan pelayanan menjadi tidak cukup maksimal. Tetapi saya sepakat dengan Pak Amos yang tadi disampaikan bahwa karya Muara Tua sejatinya memang banyak buah dari karya para penginjil lokal. Selain tentu saja tidak dinafikan bahwa ada peran-peran Horstman, peran-peran Uchlenbus atau Zendling dari Salatiga Zending seperti Rasken. Tapi periode Salatiga Zending adalah periode kota, bukan periode Muara Tua, karena saat itu Muara Tua kemudian ditinggalkan oleh Rasken, hanya menjadi semacam pepantan kalau istilah di teman-teman GKJ sekarang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya nambahkan satu hal lagi soal, nanti mungkin Pak Amos bisa menambahkan agak lebih elaboratif soal peran Sadrah. Tetapi yang menarik adalah begini, peran Sadrah yang sedemikian kuat di tanah Jawa yang bahkan sampai sampai mengalahkan Zending sendiri, mengalahkan NGZV sendiri, itu mengecualikan di Muara Tua. Jadi hampir semua jemaat di wilayah NGZW, di wilayah Nederland Hervormde Zending Vereniging itu hampir semuanya mengikuti Sadrah. Hanya 3 jemaat kalau tidak salah yang masih setia pada Zending, yang menunjukkan betapa mereka sangat ingin diperhatikan oleh Zending, dan dari yang sedikit itu salah satunya Muara Tua. Jadi mereka berani untuk tidak berkiblat kepada Sadrah dengan harapan NGZV akan melayani dengan betul-betul Muara Tua. Tapi nyatanya tidak gitu ya. Ya tidak berbalas gitu. Jadi harapan mereka kepada Zending tidak berbalas.
sampai ya tadi 48 tahun lamanya mereka tidak berada di wilayah tidak dibina oleh baik oleh NGZV maupun oleh Salatiga Zending setelah mereka mengambil alih Muara Tua pada 1904. Tetapi kalau bicara soal Sadrah, saya pikir Sadrah ya salah satu penginjil lokal yang punya tempat ya, bahkan meskipun mungkin ketika ia berpindah ke apostolik ya, seperti halnya ketika Anting mendirikan Apostolic Church di daerah Rawaselang ya di Pangharapan. Teman-teman, satu lagi yang mungkin yang ingin saya respon atau ingin saya tambahkan soal pertanyaan Kang Manto, apa sih strategi yang dilakukan dan kemudian diamini oleh para masyarakat Bumi Putra. Saya ambil contoh, sebenarnya begini, harus diakui bahwa penyebaran yang dilakukan oleh lembaga itu relatif lebih puritan ketimbang yang dilakukan oleh person. Sekilas kalau misalnya saya melihat apa yang dilakukan oleh Anting di Jakarta, di Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya, dengan yang dilakukan oleh Nederlands Zending Vereniging di Periangan, itu menunjukkan betapa perbedaan yang agak-agak signifikan soal bagaimana penggunaan local wisdom dalam menyebarkan kekristenan. Anting seperti yang tadi saya katakan dan Pak Amos sampaikan juga, meyakini bahwa orang-orang Bumi Putra itu punya peran yang besar dalam menyebarkan ini. Bahkan kemudian mereka sangat akomodatif terhadap apa yang disebut dengan jampe dan ilmu itu. Dan itu terjadi misalnya ketika dua orang asal Banyutowo dari Pati itu menyebarkan kekristenan di wilayah Bekasi ya, yang kemudian ya udah dilayani saja dengan cara mereka, dengan ilmu dan jampi-jampi, ilmu anyar dan jampi-jampi itu. Jadi Anting lebih akomodatif, tetapi Nederlands Zending Vereniging agak strike untuk urusan ini. Sampai kemudian ketika memberikan laporan, Hendrik Kramer memberikan laporan tentang bagaimana evaluasi Nederlands Zending Vereniging di daerah Pekabaran di Jawa Barat, ia bilang ada dua hal yang menyebabkan kenapa Nederlands Zending Vereniging gagal mengkristenkan orang Sunda. Yang pertama, mereka menganggap bahwa kebudayaan Sunda itu inferior. Lalu yang kedua, mereka para Zending itu tidak mau untuk bersifat akomodatif kira-kira seperti itulah terhadap perkembangan kebudayaan di masyarakat, yang menyebabkan ya pada akhirnya ada gap antara kebudayaan Zending dengan masyarakat yang menjadi audiensnya. Nah, itulah alasan kenapa kemudian pola pengabarannya harus direvisi. Nah, itu ya strateginya harus direvisi. Nah, itu yang sebenarnya justru agak sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh person-person seperti Anting itu. Di sisi lain ada juga model di mana masyarakat Bumi Putra menjadi bagian dari kekristenan karena soal pekerjaan. Mereka bekerja di perkebunan yang kemudian mandornya adalah orang-orang Belanda, dan kemudian ya terjadi dialog secara natural dan terjadilah muncul kelompok dan kemudian mereka diminta untuk dibaptis dan seterusnya. Saya kira itu ya dari saya, Pak Amos. Terima kasih. Jadi ini Ted, maksudnya kamu di Kristen itu ada kelompok Kristen NO yang pro budaya lokal. Ada Kristen Salafi gitu maksudnya. Kristen Salafi yang anti terhadap yang tidak akomodatif. Yang bid'ah lah ya. Ini menarik ini. Itu Kristen Salafi namanya. Salafi. Ayo Pak Amos, silakan Pak Amos. Ya. Ya,
Oke, terima kasih. Ya, yang pertama saya ingin mengomentari secara umum dulu dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Sumanto. Memang, Prof, persoalan penulisan sejarah gereja itu masih sangat Eropa sentris. Jadi rasanya saya keluar ini. Tes. Halo? Oke. Masih, Pak. Oke, Saya lihat masih. Masih. nggak bergerak semua ya. Oke. Masih. Ini bergerak nih. Hmm. Halo? Yuk. Ya, Masih. Oh, oke, Masih. baik. Ya, jadi memang persoalan penulisan sejarah gereja itu masih sangat Eropa sentris. Jadi kalau kita baca buku-buku sejarah gereja ditulis oleh orang Eropa dan kisah tentang orang Eropa gitu. Jadi itu persoalannya. Sehingga jarang yang lokal itu diangkat. Padahal kan kalau kita lihat dari termasuk tadi dari Muara Tua dan sebagainya itu kan lokalnya sangat kuat gitu perannya. Meskipun tidak memungkiri bahwa peran daripada orang-orang dari Eropa ada perannya. Tetapi sebenarnya yang lebih bergairah di dalam menyebarkan Injil itu ya orang-orang lokal. Nah, sehingga memang perlu menulis sejarah dari perspektif lokal, itu yang memang sering saya tekankan di dalam komunitas penggiat komunitas Church History Lovers. Ayolah kita tulis sejarah itu dari perspektif kita, jangan hanya bergantung dari perspektif orang-orang Barat. Kemudian tadi sempat disinggung, memang ada, saya pernah, teman saya sebenarnya yang dari filologi di Unpad itu membahas itu juga, tentang Injil, tetapi di dalam Arab Pegon. Tetapi yang dia bahas adalah dari Perjanjian Lama, dan menurut dia ini kemungkinan besar berasal dari Solo. Kalau dari Solo barangkali itu ada kaitannya dengan yang namanya penerjemah Perjanjian Lama Gerike. Tapi saya masih belum tahu persis itu, kemudian bagaimana berkembang menjadi diterjemahkan di dalam Arab Pegon. Karena awalnya diterjemahkan di dalam bahasa Jawa. Bruckner itu di dalam bahasa Jawa. Kemudian bagaimana cara penyebaran Injil di Jawa sebenarnya? Nah, kalau saya komparasikan dengan penyebaran Islam itu memang agak berbeda penyebaran kekristenan, khususnya kalau itu dilakukan oleh orang Eropa. Jadi ada dua cara yang dilakukan oleh orang Indo yang ada darah Jawanya. Konrad Lawrence Cullen itu ibunya orang Jawa. Sehingga dia betul-betul paham tentang budaya Jawa dia. Sehingga dia mengabarkan Injil dengan betul-betul cara Jawa. Sedangkan Yohanes MD ini bukan, meskipun dia orang awam, dia bukan orang dari Sending, tetapi dia Eropa gitu. Jadi masih sangat Eropa sekali, sehingga memang kemudian kekristenan yang diajarkan itu juga sangat bergaya Eropa. Nah, kalau saya bandingkan ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Konrad Lawrence Cullen yang sangat Jawa dengan orang-orang Eropa, Konrad Lawrence Cullen lebih cocok dengan para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Kalau saya dengar dulu misalnya cerita Sunan Kalijaga gitu, di dalam membuat cerita tentang Masjid Demak kan ada serpihan-serpihan kayu yang di dalam tiang utamanya itu, nah itu bagi orang Jawa kan wah hebat itu kan gitu. Nah, ini yang tidak bagi orang-orang Eropa yang Sending seperti tadi disebut sama Kang Teddy itu di Nederland Sending Vereniging, ini dianggap takhayul yang gini-gini gitu. Padahal itu untuk alamnya orang Jawa, orang Sunda itu yang sangat cocok ya seperti itu gitu. Nah, kemudian biasanya kan kalau penyebar agama Islam, kalau Wycliffe tuh mengatakan orang-orang para pedagang itu nikah dengan orang-orang lokal, dan ini tidak dilakukan oleh para sending dari orang Eropa gitu. Rata-rata mereka tidak menikah dengan orang lokal, sehingga akan menurut saya sulit sekali, dan mereka hanya sebatas bukan menjadi orang yang masuk di suatu tempat kemudian hidup di tempat itu dan mati di tempat itu. Jarang yang seperti itu. Rata-rata para tenaga sending ini datang dengan sebuah platform kerja, mereka kerja, dapat bayaran, dan habis masa kerja ya mereka akan pulang ke tempatnya. Meskipun memang ada beberapa yang mereka kemudian meninggal di tempat itu karena sakit dan sebagainya. Jadi, tapi jarang yang menikah dengan orang lokal itu sangat jarang. Tidak seperti yang dilakukan oleh
Hole yang ada di Garut dan sebagainya ya. Kemudian masalah kesaktian tadi, ya betul. Itu saya pikir sebenarnya itu dihindari juga oleh para sending dari orang Eropa. Nah, untuk kisahnya Kulen itu masih mirip ketika Gunung Kelut meletus, dikisahkan bahwa Kulen itu sembahyang dia, sujud, dan akhirnya tempat itu dilalukan dari kawah Gunung Kelut, dan itu menjadi cerita yang menarik tentunya bagi orang-orang Jawa untuk melegitimasi pengaruh daripada Kulen. Tetapi kisah-kisah seperti ini tidak ditemukan di para sending yang berasal dari Eropa. Gitu. Jadi ketika saya membaca bagaimana munculnya pesantren di daerah Tasikmalaya bagian selatan, ya kalau tidak salah Kang Teddy namanya Pamijahan ya, di daerah Pamijahan ya Kang Teddy ya. Betul ya, Pamijahan. Itu kan ceritanya sangat penuh dengan misalnya kiainya kalau mau sholat dia cuma masuk ke dalam goa dan kemudian naik sajadah dia langsung bisa sampai di Mekah kan gitu. Nah itu nggak masuk akal, tetapi buat orang-orang lokal pada masa itu sangat cocok menurut saya. Dan ini tidak dilakukan oleh para tenaga dari Netherlands Sending Vereniging, dan itu dilakukan oleh murid-muridnya Anting, sehingga sebenarnya Netherlands Sending Vereniging tuh justru mereka punya banyak umat itu berasal dari murid-muridnya Anting, bukan dari hasil penginjilan mereka sendiri, karena hasilnya sangat kecil. Justru yang tumbuh subur nanti Netherlands Sending Vereniging adalah di kalangan orang-orang Tionghoa yang ada di daerah Bandung dan sebagainya. Kemudian self support, saya pikir apa yang dilakukan Kulen kan mirip-mirip dengan pembukaan desa-desa kuno Jawa gitu yang dibuka kemudian dijadikan sebagai tempat untuk mencari hidup di situ karena self support. Kemudian Kulen itu betul-betul menerapkan kultur lokal, termasuk ada sahadat di dalam kekristenan. Jadi ada sahadat, masuk Kristen itu ada sahadatnya, ada, kemudian menggunakan tembang juga, menggunakan wayang juga, itu yang dipakai oleh Kulen. Jadi sehingga kenapa kemudian kekristenan Kulen itu jauh lebih memikat bagi orang-orang Jawa pada masa itu dibandingkan kekristenan yang dikembangkan oleh Yohanes MD. Meskipun nantinya kemudian orang-orang Jawa ini juga mengalami menurut saya krisis identitas, di mana mereka juga akhirnya pengen menjadi kebarat-baratan gitu. Pengen menjadi seperti orang barat yang tidak pakai ikat kepala lagi, rambutnya tidak panjang gitu. Kenapa? Karena menurut saya ya supaya mungkin prestisnya ya, harga dirinya naik gitu, sehingga meniru kebarat-baratan. Peran Kiai Sadra sendiri sangat besar di dalam kekristenan di daerah Purworejo dan sekitarnya ya, itu sangat besar sekali, karena kalau kita baca itu umatnya bisa mencapai 3.000 dan itu 3.000-an lebih ya, dan itu menimbulkan ketakutan sebenarnya dari pihak Hindia Belanda yang kalau ini diajak memberontak kira-kira bahaya sekali itu, sehingga memang kemudian supaya Kiai Sadra itu bisa ditangkap dan sebagainya. Ada kecenderungan ya, tapi yang menarik menurut saya ketika saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Teddy, ada kecenderungan bahwa Kristen yang lokal ini ya daerah Purworejo, tempat Kiai Sadra, kemudian di Jawa Timur, termasuk Muara Tua, itu memang ada kecenderungan Kristen lokal itu menghilang, dan saya pikir ini yang sebenarnya perlu diteliti, dan itu bukan hanya di Jawa Tengah ya, saya pikir di Jawa Barat juga kemudian artinya apa? Artinya kekristenan itu tidak bisa mengakar. Jadi di budaya Jawa gitu, kekristenan yang betul-betul mengakar itu saya
Ya sama barangkali di Eropa kekristenan juga tidak mengakar kan, Eropa juga sudah mulai kehilangan kekristenannya kan gitu. Nah saya tidak tahu apakah memang nasib kekristenan akan seperti itu gitu. Jadi akan pudar ditelan oleh zaman gitu. Nah saya tidak tahu kalau di teman-teman Muslim kan rasanya semakin kesini semakin puritan gitu. Meskipun ya tetap ada di kalangan Kristen tuh yang sangat fundamentalis gitu ya, ya ada juga gitu ya. Kalau Kristen sumbu pendek itu ya ada juga gitu. Jadi sebenarnya ya itu ada. Tetapi yang saya lihat daerah-daerah seperti Purworejo dan sebagainya yang dulu kuat secara kekristenan ya perlahan-lahan itu menghilang kekuatannya. Itu dari saya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Amos, luar biasa masukannya juga Pak Teddy. Terima kasih. Ini waktunya jam berapa di situ? Jam 9 ya? Sudah jam 9.15, Mas Pal. 15. Saya kira ini ditutup aja ya. Enggak usah dilanjutin lagi ya. Kalau saya sih enggak masalah jam 5 Menarik di sih sini. ceritanya ya. Apa masih ada kira-kira satu lagi kalau masih ada? Kalau enggak ya akan saya tutup. Sepertinya sudah enggak ada, sudah malam ini. Kalau di Indonesia jam 9 itu malam. Kalau di Arab Saudi itu jam 9 malam itu sore. Karena mereka tidurnya jam 2, jam 3 pagi. Jadi sore. Jadi teman-teman Kerja sekalian, apa itu, Por? Semalaman kerja apa itu? ya macam-macam. Mereka tidurnya jam 3, jam 4, kadang jam 5. Biasa itu. Di sini kan sudah jadi culture begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di acara webinar Nusantara Institute. Perlu saya sampaikan sedikit bahwa webinar yang kami inisiasi ini tidak mengangkat tema-tema yang lagi ngetren atau apa, tapi justru sebaliknya tema-tema yang pinggiran, tapi sebetulnya itu penting untuk dibahas supaya masyarakat publik mengerti tentang itu. Jadi harapannya terjadi kesaling pemahaman, lebih mendalami lagi tentang aspek-aspek kesejarahan tertentu yang berkaitan dengan keagamaan, kebudayaan, dan lainnya. Karena itu kadang-kadang topiknya bisa agak keluar dari mainstream gitu. Jadi misalnya tentang perbedaan Hindu Indonesia dan Hindu India. Saya kira nggak ada itu seminar dimanapun webinar yang bahas tentang itu. Tapi memang sengaja saya bahas itu supaya masyarakat tahu apakah ada Hindu Salafi atau enggak, apakah ada Hindu. Supaya lebih banyak membuka wawasan, perspektifnya lebih banyak, wawasannya lebih banyak, dan harapannya tentu saja ke depannya masyarakat tidak mudah untuk dicekoki dengan paham-paham tertentu, dengan pemikiran-pemikiran tertentu. Jadi harapannya ke sana, jadi supaya lebih pluralis, lebih toleran, lebih memahami keberagaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, acara ini nanti akan di-upload oleh tim Nusantara Institute di YouTube, jadi bisa diakses di YouTube dimanapun dan kapanpun nanti biar diurus oleh tim saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini masukan yang luar biasa penting dari seminar kali ini tentang kesejarahan kekristenan yang membuka wawasan buat kita semua ya tentang seluk-beluk kekristenan di Jawa khususnya yang memang sangat rumit, tidak seperti banyak orang yang diperkirakan. Memang dimanapun kesejarahan sebuah agama memang sangat rumit dan sangat kompleks. Karena itu sejarawan kayak Pak Amos itu perlu dilestarikan, jangan sampai punah. Kalau punah bisa. Amin. Ya Pak Teddy yang menguri-uri yang gini-gini harus dilestarikan. Ini jarang nih kayak Pak Teddy ini jarang riset sendiri, nggak ada yang biayai, yang apa. Tapi kalau nggak karena niatan mendapat pahala masuk surga kan nggak mungkin Pak Teddy mau. Dari dua, dari Allah dan Yesus Kristus. Amin. Dapat double. Double itu. Jadi begitu teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih. Tema
Untuk yang akan datang saya belum tahu tentang apa. Jadi dari saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Amos, kepada Mas Teddy, kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Talisa. Monggo Teh untuk ditutup. Ya. Baik, terima kasih Prof. Sumanto Arakutubi serta para narasumber, Pak Amos serta Kang Teddy, luar biasa sekali paparannya. Kita jadi menambah pengetahuan. Dengan demikian acara webinar Nusantara ini saya akhiri serta mengucap puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, para permisa. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di webinar Nusantara Institute yang berikutnya.